kita akan membahas tentang menjadi orator ulung melalui teks pidato persuasif. KD yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah 3.3, yaitu mengidentifikasi gagasan-gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi teks pidato persuasif. Apa itu pidato? Pidato adalah orasi, yaitu merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan umum. Hal yang disampaikan orator bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Pidato akan menarik apabila sang orator mampu menyampaikan isi pidato dengan: yang pertama adalah vokal yang jelas dan lantang. Yang kedua, intonasi yang tepat, yaitu nada, tempo, dan juga jeda. Yang ketiga adalah memainkan ekspresi, berupa roman, kontak mata, dan juga gestur. Pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berikut ini adalah contoh teks pidato persuasif yang akan Ibu bacakan dan disimak oleh Ananda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah, kenikmatan, dan keselamatan sehingga kita dapat menghadiri seminar dalam rangka memperingati Bulan Gemar Membaca tahun ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan seminar yang bertepatan dengan peringatan Bulan Gemar Membaca. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sejak tahun 2003, pemerintah telah mencanangkan bulan September sebagai Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan. Hal ini sejalan dengan program Gerakan Literasi Sekolah atau GLS yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Seminar ini bertujuan menggugah kembali semangat gemar membaca yang saat ini dinilai masih belum seperti yang kita harapkan. Budaya literasi kita masih tergolong rendah. Banyak pengamat yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi telah memanjakan anak-anak kita dengan berbagai jenis industri hiburan. Waktu anak-anak dalam kehidupan sehari-hari sering dihabiskan untuk menyaksikan berbagai jenis hiburan sehingga melupakan kegiatan literasi, baik membaca maupun menulis. Hadirin yang saya hormati, generasi masa depan negeri ini akan menghadapi tantangan hidup yang semakin berat.
Selain situasi persaingan yang begitu ketat, pada era globalisasi, mereka juga akan dihadapkan pada arus informasi yang begitu kuat. Jika anak-anak tidak memiliki kecerdasan literasi yang cukup memadai, mereka dikhawatirkan akan mudah terhasut oleh berita-berita bohong atau hoaks yang marak di berbagai media, khususnya melalui internet yang sudah menjadi rujukan anak-anak dalam mengakses informasi. Dalam situasi seperti ini, tidak ada cara lain kecuali membekali mereka dengan kecerdasan literasi yang cukup sehingga bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang tergolong hoaks. Berkaitan dengan hal tersebut, kita perlu memberikan penghargaan terhadap sekelompok kaum muda yang dengan amat sadar membangun komunitas pondok baca untuk memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat sekitarnya untuk mengembangkan budaya literasi itu. Tak sedikit di antara mereka yang mau berkiprah menjadi sukarelawan untuk melayani anak-anak yang punya minat besar untuk menyuburkan kecintaannya terhadap buku. Kita sangat membutuhkan relawan literasi yang amat setia melayani minat anak-anak yang sudah merasakan manfaat dahsyat dari kebiasaan dan kebutuhan membaca. Mereka layak digolongkan sebagai pahlawan literasi yang secara tidak langsung telah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah sebabnya seminar ini menjadi sangat penting untuk menggugah kesadaran kita semua mengenai betapa pentingnya budaya gemar membaca itu buat anak-anak kita. Mari kita dekatkan anak-anak kita pada buku, akrabkan mereka pada kegiatan gemar membaca. Jangan menjadikan kegiatan membaca sebagai hobi semata, tetapi menjadikannya sebagai kebutuhan untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin berat. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan seminar ini tidak hanya berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi yang jauh lebih penting adalah memanfaatkan hasil seminar ini sebagai upaya untuk menggugah kesadaran tentang pentingnya kecerdasan literasi pada era globalisasi. Terima kasih atas perhatian hadirin. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kode untuk kuis kali ini adalah ajakan. Nah, anak-anak, tadi adalah contoh pidato persuasif yang sudah Ibu bacakan. Kita sekarang akan mengidentifikasi pidato tersebut. Dari kalimat seminar ini bertujuan menggugah kembali semangat gemar membaca yang saat ini dinilai masih belum sesuai dengan harapan, dan seterusnya, itu adalah merupakan gagasan yang terkait dengan tujuan seminar dan pentingnya gemar membaca. Berikutnya, kita akan mengidentifikasi paragraf-paragraf selanjutnya. Paragraf yang isinya berkaitan dengan hal tersebut sampai dengan untuk mengembangkan budaya literasi itu merupakan ajakan untuk menghargai jasa komunitas pondok baca. Berikutnya, paragraf yang berisi tak sedikit di antara mereka sampai dengan budaya gemar membaca merupakan alasan pentingnya menghargai jasa komunitas pondok baca. Berikutnya, dari
kata mari sampai dengan tantangan masa depan adalah bagian ajakan mengakrabkan anak pada buku dan gemar membaca. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam teks pidato persuasif berisi banyak sekali ajakan. Jadi, ketika kita akan membuat sebuah pidato persuasif, maka isi dari pidato itu harus berupa ajakan kepada kita sebagai pembaca, ke semua masyarakat yang mendengar pidato